Shalom adik-adik, selamat hari Minggu semuanya. Ketemu lagi sama kakak dan abang sekolah minggu. Itu tandanya hari ini kita mau siap memulai ibadah kita, mendengarkan firman Tuhan dan memuji nama Tuhan. Kakak mau sapa dulu ya. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi buat anak-anak Esther, anak Daniel, anak kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Oh iya lupa, kakak mau juga sapa buat mama papa yang selama ini dampingi adik-adik di rumah. Halo mama papa, semoga sehat selalu ya. Nah adik-adik, kita mau mulai ibadah kita. Dan sekarang kita mau angkat satu pujian. Pujian ini sering sekali kita bawakan dari sejak kecil sampai dengan sekarang. Cluenya ada yang tahu? Masa sih gak tahu? Nah, lagunya Matahari Bersinar Terang. Bisa ya? Kita angkat pujian ini. Adik-adik boleh bangkit berdiri dan kita boleh tepuk tangan di rumah masing-masing. Jangan lupa ada yang bantuin kakak untuk kasih tunjuk bagaimana sih gerakannya lagu ini, oke? Jangan lupa nanti lihat Bang Orlando ya. Oke Kak Juni. Pikiran kita mau mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mau berdoa. Yuk kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita mau fokus sama Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini Kau berikan kami sukacita untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu. Sebentar, ada hamba-Mu yang akan membawakan firman Tuhan. Tolong kami supaya kami mau mendengar, kami mau melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolong kami Tuhan, hanya ke dalam tangan-Mu kami berdoa. Amin. Oke, nah sekarang waktunya kita mau dengerin firman Tuhan. Tapi kita mau angkat satu pujian. Yesus menginginkan daku. Bisa ya? Bisa kan? Oke, kita mau angkat satu pujian ini. Mari Kak. Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku mengenal
sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan atas kasih setia-Mu yang masih dapat kami rasakan sampai pada minggu pagi ini. Kembali kami mendengarkan firman Tuhan di ibadah sekolah minggu. Biar Tuhan yang memberkati hati dan pikiran kami, supaya kami bisa mendengarkan dengan baik firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu. Dan Bapa yang memberkati kami juga supaya kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Seluruhnya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sudah disiapkan kan Alkitabnya masing-masing? Kita sama-sama buka Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 35. Sudah dibuka kan adik-adik? Yuk kita baca sama-sama di dalam hati. Bagi adik-adik yang belum bisa membaca, dengerin kakak aja ya. Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 35. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya." Demikian firman Tuhan. Adik-adik, topik ibadah sekolah minggu kita hari ini adalah Allah mengasihi semua manusia. Menurut adik-adik, apa itu kasih? Dan apakah mengasihi itu penting? Coba sebutkan siapa saja orang-orang yang telah adik-adik kasihi selama ini. Ya, mungkin jawabannya beragam ya adik-adik. Ada yang mengasihi mamanya, mengasihi papanya, mengasihi kakaknya, abangnya, saudaranya, mengasihi teman-temannya, mengasihi gurunya, guru di sekolah, guru sekolah minggu, dan masih banyak yang lainnya. Dan senang sekali ya rasanya adik-adik kalau ternyata orang-orang yang kita kasihi itu juga mengasihi kita kembali. Nah adik-adik, apakah adik-adik tetap mengasihi teman-teman yang nakal? Teman-teman yang suka ngisengin kita atau yang jahilin kita? Nah biasanya kan kalau teman kita nakal, kita justru jauhin mereka ya adik-adik. Kita mungkin gak mau lagi berteman dengan mereka. Nah berbeda dengan kasih yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita manusia. Tuhan Yesus tetap mengasihi semua manusia tanpa memandang kesalahan dan dosa mereka. Jangankan memandang dosa, Tuhan Yesus juga tidak memandang rupa. Tuhan Yesus mengasihi semuanya tanpa memandang perbedaan. Semua orang dikasihinya. Mau yang cantik, mau yang ganteng, mau yang kulitnya putih, mau yang kulitnya hitam, badannya tinggi atau badannya pendek, pokoknya Tuhan Yesus tidak memandang semua perbedaan yang ada dalam diri manusia. Karena pada dasarnya Tuhan Yesus mengasihi semua orang. Nah adik-adik, pernah nggak adik-adik masuk ke sebuah panti asuhan? Kalau di dalam panti asuhan itu kan, kita bertemu dengan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang bukan cuman suku Batak seperti kita. Di sana ada bermacam-macam suku loh adik-adik. Mereka ada yang sukunya Jawa, sukunya Nias, Ambon, Manado, dan lain-lain. Nah sebenarnya sangat menyenangkan loh adik-adik kalau kita bisa berkenalan, bisa bergaul dengan mereka. Nantinya kita bisa tahu kalau ternyata setiap perbedaan yang ada itu untuk menyatukan kita supaya kita bisa saling mengasihi satu sama lain. Jadi perbedaan ada bukan untuk diperdebatkan. Teman kita yang berbeda dengan kita bukan untuk kita jadikan musuh adik-adik. Nah, kita seharusnya bangga karena Tuhan kita yang maha luar biasa mampu menciptakan kita manusia dengan keunikan yang berbeda-beda. Sehingga kita manusia mempunyai tugas untuk mengasihi mereka, mengasihi sesama kita tanpa pilih-pilih, tanpa memandang perbedaan. Karena kita sama-sama diciptakan Tuhan
sama-sama merupakan ciptaan Tuhan yang paling sempurna, punya akal, punya pikiran, punya perasaan, sehingga nggak ada lagi alasan buat kita untuk tidak mengasihi sesama kita manusia. Tapi adik-adik, sayangnya semakin kesini banyak sekali saudara-saudara kita yang sering memandang perbedaan. Banyak orang kaya yang tidak mau mengasihi sesamanya yang mungkin kurang mampu. Banyak orang-orang yang berpendidikan tinggi menyepelekan saudaranya yang pendidikannya mungkin tidak setinggi pendidikan yang dia punya. Terus banyak juga saudara-saudara kita yang tinggal di kota tidak mau bergaul dengan teman-teman yang tinggal di pedesaan. Pokoknya banyak sekali sesama kita yang masih sering mengeluhkan perbedaan. Padahal perbedaan itu kan suatu keindahan yang diberikan oleh Tuhan. Nah, jika perbedaan itu terus jadi perdebatan adik-adik, yang bisa tercipta adalah perselisihan serta permusuhan di antara kita. Dan jika permusuhan ini terjadi secara terus-menerus, yang muncul bukan hanya perselisihan itu, tapi bisa sampai perkelahian, kekacauan, dan hal-hal yang buruk lainnya. Tanpa disadari, sikap kita tadi yang suka membeda-bedakan itu ternyata membawa pengaruh buruk untuk sekitar. Nah, perselisihan yang ada itu pada manusia sangat menyedihkan hati Tuhan loh adik-adik. Tuhan sudah sangat baik menciptakan manusia, menciptakan umatnya, tapi umatnya justru merusak keindahan ini dengan membanding-bandingkan perbedaan. Padahal kita itu sama di mata Tuhan, kita sama-sama dikasihinya. Nah adik-adik, mulai sekarang kita jangan suka pilih-pilih ya dalam berteman. Semuanya harus kita temenin. Jangan berpikir kalau dia mah bukan orang Batak, dia mah rambutnya kayak gini, dia mah kulitnya kayak gini. Nah gak boleh lagi adik-adik ada pemikiran seperti itu, karena kita semua itu adalah saudara. Mau dia suku apapun, agama apapun, tetap harus kita kasihi. Mau rambutnya pirang, mau rambutnya hitam, coklat, gimana pun tetap harus kita kasihi. Bayangkanlah segimana hebatnya Tuhan kita yang menciptakan kita dengan segala keberagaman, sehingga kita harus mensyukuri setiap perbedaan yang ada. Kita harus bangga dengan perbedaan yang ada di antara kita, karena dengan mensyukuri dan menghargai sesama kita manusia, ini sudah menjadi bentuk kasih kita kepada Tuhan. Kita sudah menyenangkan hati Tuhan dengan menciptakan perdamaian di sekitar kita. Nah adik-adik, sekarang kakak mau nanya, apa adik-adik sudah mengasihi Tuhan? Kan Tuhan Yesus sudah lebih dulu mengasihi kita umat manusia. Nah apakah kita juga sudah mengasihi Dia? Apakah kita sudah menyenangkan hati Tuhan? Ayo coba dipikirin lagi, selama ini sudah mengasihi Tuhan belum? Kalau sudah, apa aja yang sudah membuktikan, apa saja perlakuan yang sudah membuktikan kalau adik-adik itu mengasihi Tuhan? Yuk coba diingat-ingat lagi adik-adik. Jangan-jangan kita lebih sering menyedihkan hati Tuhan karena perlakuan kita selama ini. Nah adik-adik, bagaimana sih supaya kita bisa menunjukkan kasih kita kepada Tuhan? Nah udah gak asing lagi adik-adik buat kita, yaitu dengan mentaati firman Tuhan dalam kehidupan. Kalau kita taat, kalau kita terus menjadi anak yang baik, kita sudah menjalankan tugas kita sesuai yang telah diperintahkan oleh Tuhan di Alkitab. Karena dengan terus berbuat baik dan melakukan hal yang benar, kita sudah menampakkan kasih kita kepada Tuhan. Nah, kalau belum, mari kita buktikan kasih kita kepada Tuhan mulai dari sekarang adik-adik. Mulai dari rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, rajin mengikuti ibadah sekolah minggu walaupun masih harus di rumah masing-masing, rajin membantu orang tua di rumah, dan yang lainnya. Nah, kalau kita udah melakukan semua hal itu, berarti kita sudah menjalankan firman Tuhan dan sudah menyenangkan hati Tuhan. Nah, jika hal itu sudah kita lakukan selama ini, baiknya kita terus melakukan kebaikan-kebaikan ini, karena selain
mengasihi sesama kita tanpa perbedaan, kita harus lebih dulu mengenal kasih yang dari Tuhan, sehingga kita bisa mencintai perbedaan yang ada dan mengasihi sesama kita tanpa memandang perbedaan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan atas kasih setia-Mu yang masih dapat kami rasakan sampai pada saat ini. Kami telah selesai mendengarkan firman Tuhan di minggu pagi ini. Biar Tuhan yang memberkati kami pribadi lepas pribadi, supaya kami juga lebih menyenangkan hati Tuhan, supaya kami tidak membeda-bedakan sesama kami manusia, melainkan kami terus mengasihi mereka tanpa memandang perbedaan. Tuhan, kami masih berada di rumah kami masing-masing dalam beribadah sekolah minggu ini. Biar Tuhan yang memberkati kami, Tuhan memberkati juga negara kami, dunia kami ini, supaya bisa semakin pulih, supaya kami bisa kembali mengikuti ibadah sekolah minggu di gereja bersama dengan saudara-saudara kami yang kami kasihi, serta guru-guru sekolah minggu kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk pendeta, untuk guru sekolah minggu, untuk seluruh orang-orang yang kami kasihi, supaya mereka juga tetap berada dalam perlindungan Tuhan. Tuhan yang memberikan kepada mereka kesehatan, kepanjang umuran, serta semangat Tuhan dalam menghadapi pandemi sekarang ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudari kami yang sedang sakit, terkhusus untuk saudari kami, Kesia Simanjuntak, yang sedang ada di rumahnya, yang sedang sakit juga Tuhan. Biar Tuhan yang memberkati, Tuhan yang pulihkan sakit penyakitnya, berikan kepada Kesia semangat, juga kekuatan Tuhan, supaya bisa melawan sakit penyakitnya, sehingga bisa nantinya kelak kami kembali berkumpul, beribadah bersama di gereja. Seluruhnya kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Ada beberapa pengumuman yang akan kakak sampaikan. Dengarkan baik-baik ya. Yang pertama, kita akan mengumpulkan persembahan. Persembahan akan disampaikan oleh orang tua ke rekening gereja, yaitu rekening Bank Mandiri di nomor 132 00 171 85407 atas nama HKBP Cimahi Jalan Sisinga Mangaraja. Dan berilah keterangan persembahan sekolah minggu. Dan jangan lupa konfirmasi ke Bendahara Huria Amang Sintua Insinyur BB Naibaho, atau dapat juga langsung diserahkan melalui Sintua Week masing-masing. Yang kedua, informasi mengenai Natal. Natal tahun ini kita akan melaksanakannya dengan ibadah Natal online. Untuk adik-adik sekolah minggu, guru sekolah minggu akan menginfokan pembagian tugasnya melalui grup WhatsApp kelas masing-masing. Selamat mempersiapkan Natal semuanya. Nomor 3, berikut adalah jadwal yang harus adik-adik perhatikan. Tanggal 21 November 2020 akan dilaksanakan rekaman penampilan kelas besar dengan jadwal sebagai berikut. Pukul 9 kelas 6 SD, pukul 10 kelas 5 SD, pukul 11 kelas 4 SD, pukul 12 kelas 3 SD, dan pukul 13 kelas 7 SMP. Untuk kostum sesuai guru kelas masing-masing. Dan adik-adik wajib memakai masker dan membawa face shield. Kemudian di tanggal 20 November 2020, pengumpulan terakhir rekaman untuk kelas kecil. Dan tanggal 29 November 2020, pengumpulan terakhir untuk rekaman doa dan refleksi yang dilakukan di rumah. Di tanggal 5 Desember 2020, akan dilaksanakan rekaman di jam 1 siang untuk anak paduan suara, candlelight, dan juga prosesi. Diharapkan untuk datang tepat waktu dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Dan adik-adik juga diwajibkan tetap menggunakan masker dan face shield ya. Kemudian yang terakhir adalah
ada pengumuman mengenai kreativitas yang akan disampaikan oleh Kak Novi. Silahkan Kak. Halo adik-adik, Horas, ketemu lagi sama Kakak Novi. Kakak Novi hari ini mengajak adik-adik semua untuk berkreativitas. Tapi ada yang beda kali ini, apa ya? Kreativitas untuk menyambut Natal. Untuk lebih jelasnya, kalian boleh lihat Instagram ASN HKBP dan juga Facebooknya. Nanti di sana kalian tahu caranya seperti apa. Jangan lupa ya dilihat. Kakak tunggu loh. Dadah, selamat hari Minggu. Wah, terima kasih banyak ya Kakak Lumoga. Hari ini kita diingetin perbedaan itu justru anugerah dari Tuhan. Mau kalian keriting rambutnya, mau lurus, mau kulitnya putih, mau kulitnya hitam, semuanya dicinta sama Tuhan Yesus. Ingat ya, hari ini kita mau belajar dari firman tadi. Jangan pernah membeda-bedakan. Oke adik-adik, sekarang kita mau siapkan persembahan kita. Boleh diambil dulu, boleh minta yang baik ya ke mama dan papa. Dan jangan khawatir, jangan takut. Kak, gak punya kantong persembahan. Gak apa-apa, kakak dan abang sekolah minggu sudah siapkan rekening di bawah ini. Nah nanti boleh minta tolong ke mama, papa, mama. Boleh ya tolong transfer persembahan aku ke rekening yang udah kakak Olin kasih di bawah ini. Oke? Siap ya? Nah sambil mengumpulkan persembahan, kita mau angkat satu pujian. Yesus cinta semua anak di dunia. Bisa ya? Yuk. Yesus cinta semua anak di dunia. Putih, kuning, dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Putih, kuning, dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Adik-adik sekolah minggu, sekarang kita mau berdoa untuk persembahan kita. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan atas kasih setiamu yang masih dapat kami rasakan sampai pada saat ini. Kami masih bisa mendengarkan firman-Mu tadi, dan kami juga telah mengumpulkan persembahan kami. Kiranya Tuhan yang memberkati kami, adik-adik sekolah minggu, juga keluarga kami, supaya kami dapat diberikan kesehatan, serta dilimpahkan berkat sukacita yang daripada Tuhan. Seluruhnya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Persembahan kami, curahan berkat-Mu, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
minggu adik-adik sekolah minggu.